Selamat datang pada video pembelajaran ini. Saya Tongam Tua Parlindungan Marsoid, NIM 11910046, TPB 13, Prodi Teknik Geofisika dari Institut Teknologi Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang program saya pada tugas besar pengenalan komputer dan software, di mana program pertama saya akan membahas tentang mata kuliah dari matematika, yang dimana materinya itu tentang matriks 2x2. Alasan saya memilih matriks 2x2 ini adalah pada matriks 2x2 kita akan menemui nilai determinannya itu AD min BC, sehingga dengan menggunakan program sederhana ini kita dapat menentukan nilai dari matriks 2x2 dengan mudah. Pada program kedua saya akan membahas tentang program mata kuliah biologi dengan submateri sel, dimana di sini saya akan membahas tentang 4 organel sel, yaitu mitokondria, nukleus, sitoplasma, dan membran sel. Keempat menu pilihan ini saya gunakan untuk menampilkan pengertian dan ciri-ciri daripada organel sel tersebut. Ini bertujuan untuk membuat kita mudah mengingat dan dapat melihat kembali jika kita lupa akan organel-organel sel tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan program pertama saya tentang matriks 2x2. Di mana pada program pertama ini saya akan memulainya dengan pembuatan kepala program terlebih dahulu, yang mencakup tentang include stream, using namespace, dan in main. Program ini akan dimulai pada baris 11 yang akan mendeklarasikan matriks dan determinan matriks pada array. Pada baris 11 akan mendeklarasikan nilai dari A22 sebagai variabel untuk array, dan baris 12 untuk menginisialisasi determinan yang akan disimpan di array. Pada blok 13-14 ini kita akan diberi perintah berupa memasukkan matriks dan mencari determinan matriks. Setelah itu kita akan masuk ke perulangan bersarang, yaitu untuk mengisi matriks. Pada perulangan matriks ini, yaitu for i dan for j, akan menginput elemen-elemen dan disimpan sesuai nomor elemen-elemennya pada array. Pada saat for i sama dengan 0, maka pada saat j akan dimulai dari 0 juga. Dan setelah itu akan diinput dan keluar. Nah, saat j++ dan masuk ke for j lagi, maka j akan bertambah 1, dan nilai i sama dengan 0, maka j sama dengan 1, lalu disimpan di array dan keluar lagi. Dan program akan berjalan karena syaratnya adalah j kurang 2. Setelah itu akan berlanjut ke for i dan berangsur-angsur seperti perulangan pada for j. Setelah itu, for ini akan selesai dan menyimpan elemen-elemen matriks dan akan masuk ke rumus nilai matriks, yaitu pada baris 28, yaitu determinan A00 A11 dikurang A01 kali A10. Nah, pada percabangan 31 ini adalah tahap operasi yang dimana bagian terpentingnya adalah angka yang merupakan dan bukan merupakan ditentukan oleh sistem operasi yang tadi. Sehingga jika ada perkalian yang negatif, maka akan berubah menjadi positif. Dan setelah itu program ditampilkan pada layar. Setelah program selesai, kita akan melanjut ke flowchart. Ini adalah struktur flowchart yang masih berupa kode, dan ini adalah flowchart matriks 2x2 saya. Dan di sini saya akan memulainya dengan main, baru akan dilanjutkan dengan integer, A22 dan determinan. Setelah itu akan berupa keluaran output, yaitu mencari determinan matriks, lalu berupa output lagi, yaitu masukkan matriks, dan akan dilanjutkan kepada rumus, yaitu i sama dengan plus plus dan i kurang dari 0, dan diteruskan kepada j sama dengan plus plus dan j kurang dari 2. Dan ketika j telah mencapai syaratnya kurang dari 2, maka akan dilanjutkan kepada penginputan A11 dan akan diteruskan lagi ke for i dan selesai. Dan setelah itu akan masuk ke dalam rumus determinan, yaitu determinan AD kurang BC. Nah, setelah itu kita lagi masuk ke percabangan determinan kurang dari 0, bertujuan untuk dimana nilai determinan yang berhasil dan bernilai negatif akan sama dengan determinan bernilai positif nantinya. Setelah itu akan keluar output determinan matriks dan nilai determinan keluar pada layar dan selesai. Program 2 ini sama halnya seperti program pertama, di mana kita akan
membuat kepala program terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam string untuk menampilkan dan memasukkan menu pilihan membran sel, sitoplasma, dan nukleus mitokondria, dan akan mengeluarkan output berupa info tentang bagian sel dan bagian sel yang akan ditampilkan. Setelah deklarasi array dan variabel, maka kita akan masuk ke dalam perulangan, di mana ini sama halnya seperti program pertama yang menggunakan for in, tetapi di sini tidak ada for j karena for i yang telah akan dimasukkan akan di in dan untuk dimasukkan pada pilihan nantinya pada menu pilihan. Jika kita memilih menu pilihan pertama, yaitu sel 0, maka akan mengeluarkan output membran sel beserta pengertiannya. Jika Anda memilih pilihan sel 1, maka akan mengeluarkan output berupa sitoplasma beserta pengertiannya. Dan jika Anda memilih pilihan sel 2, maka akan mengeluarkan output berupa nukleus dan organel. Dan jika Anda memilih pilihan 3, maka akan mengeluarkan output berupa mitokondria. Dan jika Anda tidak memilih dari salah satu, keempat dari menu pilihan, maka akan keluar output berupa data yang Anda masukkan tidak di dalam daftar pada layar. Setelah itu program selesai. Ini adalah flowchart tentang program kedua, yaitu dimulai dari main, integer main, membran, dan keluar output berupa membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria. Baru ada input untuk pilihan. Setelah itu mencari info tentang bagian-bagian sel. Lalu akan ada bagian sel yang akan ditampilkan. Lalu masuk ke rumus yang dimana i++ dan i kurang dari 4. Setelah itu akan menginput sel i yang dimana nilai i-nya adalah 0, 1, 2, 3. Lalu output itu bagian yang akan dimasukkan namanya. Setelah itu ada pilihan. Pilihan yang akan ada yaitu ada 4, yaitu jika pilihan selnya ada pilihan sel 0, maka akan menampilkan lembaran sel. Jika pilihannya 1 akan menampilkan output sitoplasma, dan jika pilihan selnya 2 akan menampilkan output berupa nukleus, dan jika pilihannya 3 akan menampilkan input berupa mitokondria, dan jika pilihannya tidak ada pada pilihan 1, pada 1, 0, 2, dan 3, maka output yang akan keluar adalah data yang tidak dimasukkan tidak ada dalam daftar. Jika Anda memilih salah satu dari pilihan menu, maka output akan dilanjutkan dengan terima kasih telah menggunakan dan program selesai. Sekian penjelasan tentang program dan langkah pada flowchart saya pada tugas besar ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.